Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melania Endah Istiqomah, kelas 11 IPA 2 dengan nomor absen 15. Berdasarkan judul video ini, maka saya akan mempresentasikan sedikit mengenai apa itu sistem reproduksi manusia, baik wanita ataupun pria, dan juga beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia. Memahami sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Simak video berikut ini untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem reproduksi manusia. Awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi. Organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada pria dan wanita berbeda, serta bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin secara genetik. Mengenal sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Dua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Sistem reproduksi pria. Struktur organ reproduksi eksternal pada pria meliputi yang pertama penis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Kemudian skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantong kecil dan berotot ini melindungi testis, beserta saraf dan pembuluh darah. Kemudian testis. Testis adalah organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ ini meliputi uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretal. Berbagai jenis organ aksesoris tersebut berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengatur keluarnya sperma. Kinerja organ reproduksi pria tergantung pada kondisi hormon reproduksi dalam tubuh pria, yaitu testosteron yang memiliki manfaat dalam perkembangan karakteristik seorang pria, termasuk fisik dan gairah seksual, serta FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone yang berperan dalam reproduksi sperma. Sistem reproduksi wanita. Organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita meliputi yang pertama tuba fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Vagina dan serviks. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Kemudian uretrus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal, yaitu labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyakit infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sperma. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH dan LH, yang membantu proses pembentukan sel telur di ovarium, serta estrogen dan progesteron yang berperan penting untuk kehamilan. Kesehatan sistem reproduksi sangat krusial bagi setiap orang. Hal ini juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan seseorang, terutama terkait dengan memiliki keturunan. Ada beberapa penyakit pada sistem reproduksi dan cara pencegahannya yang perlu diantisipasi. Sistem reproduksi manusia tentunya juga rentan mengalami masalah berupa penyakit, kelainan, serta gangguan. Penyakit pada sistem reproduksi manusia akan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang meliputi virus, bakteri,
tumor ataupun memang karena disfungsi organ reproduksi yang disebabkan oleh adanya zat-zat kimia yang tentunya memang masuk ke dalam tubuh. Penyakit pada sistem reproduksi pria dan wanita. Ada banyak sekali macam-macam jenis penyakit pada sistem reproduksi pada wanita maupun pria. Berikut ini adalah beberapa contoh macam-macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, vaginitis. Penyakit pada sistem reproduksi wanita yang pertama adalah vaginitis. Vaginitis adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita dengan kondisi vagina yang mengalami infeksi. Infeksi pada vagina disebabkan oleh beberapa jenis mikroorganisme yaitu seperti bakteri, jamur, dan parasit. Penderita dari vaginitis sendiri akan memiliki beberapa gejala yang dapat diamati seperti nyeri hebat pada vagina, disuria, pruritas di vulva, ruam bibir vagina, edema vulva, vagina bau busuk, dan pendarahan vagina. Yang kedua, prostatitis. Penyakit pada sistem reproduksi pria yang pertama adalah prostatitis. Prostatitis adalah penyakit pada sistem reproduksi pria di mana kelenjar prostat mengalami infeksi. Penyebab dari prostatitis adalah bakteri. Bakteri yang menginfeksi kelenjar prostat pria adalah E. coli, Klebsiella, dan Proteus. Pria yang mengalami prostatitis akan memiliki beberapa gejala seperti sulit ejakulasi, gagal ereksi, disuria, dan demam. Penyakit pada sistem reproduksi yang berikutnya adalah kanker ovarium. Kanker ovarium biasanya berawal dari kista ovarium yang merupakan tumor jinak dan kecil yang ada di dalam rahim. Kista ovarium yang paling sering terjadi adalah kista dermoid, kista lutein, dan kista coklat. Tumor jinak atau kista ovarium tersebut lambat laun akan berkembang menjadi semakin besar dan ganas yang menjadi kanker ovarium. Tumor ganas atau ovarium bisa disebut juga dengan kanker ovarium dengan ukuran yang besar akan dapat menyebabkan kelainan retak janin. Penyebab penyakit kanker ovarium disebabkan oleh gaya hidup yang keliru, asupan, kurang olahraga, dan lainnya. Berhati-hatilah kamu jika memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur karena itu merupakan gejala dari penyakit kanker ovarium. 4. Epididymitis. Penyakit pada sistem reproduksi pria yang selanjutnya adalah epididymitis. Penyakit ini umumnya terjadi karena adanya infeksi pada organ reproduksi pria. Epididymitis adalah kondisi di mana bagian epididymis mengalami peradangan. Beberapa bakteri yaitu Chlamydia trachomatis, E. coli, Neisseria gonorrhoeae, dan adalah jenis bakteri yang sering menyebabkan penyakit epididymitis. Penyakit ini sering menimpa para pria yang suka berganti-ganti pasangan seks. Ada beberapa gejala dari penyakit epididymitis yaitu nyeri pada testis, adu darah di dalam sperma saat ejakulasi terasa sakit, nyeri pada testis, dan disuria. Yang kelima, kanker serviks. Penyakit pada sistem reproduksi wanita berikut adalah kanker serviks. Kanker serviks adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita yang juga umum terjadi. Penyakit ini disebabkan karena adanya sel-sel abnormal yang tumbuh pada lapisan epitel serviks. Sel abnormal tersebut akan terus tumbuh dengan ganas. Hal tersebut membuat jaringan yang ada di sekitar leher rahim jadi kurang berfungsi. Pengobatan kanker serviks umumnya dilakukan dengan mengangkat rahim, oviduct, ovarium, sepertiga dari vagina atau bagian atas.